Indonesia Pagi pemirsa, pabrik pengelolaan limbah di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat tadi malam ludes terbakar. Api pertama kali terlihat sejak jam 7 malam dan terus membesar terutama karena banyaknya material limbah yang mudah terbakar. Sebanyak 8 unit kendaraan gabungan pemadam kebakaran Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka langsung datang ke lokasi untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan 6 jam kemudian dan kini petugas masih melakukan pendinginan di lokasi kebakaran. Memerah. Yang terbakar media cair. Demikian melaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan seorang ustaz kondang di Bandung terhadap putri kandungnya ini masih dalam penyelidikan polisi. Penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan saksi dan juga terlapor. Penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung dijadwalkan memeriksa Ustadz Evi Effendi dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini terhadap putri kandungnya sendiri. Menurut Kasatreskrim Polrestabes Bandung, pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan dugaan KDRT dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan terlapor. Sebelumnya dugaan kejadian KDRT itu viral di media sosial usai korban NAT yang masih berusia 19 tahun ini melaporkan ayah kandungnya, Ustadz Evi Effendi, karena diduga melakukan kekerasan yang dipicu cekcok masalah minta nafkah. Kita beralih ke wilayah lainnya pemirsa, seorang juru parkir liar nekat menikam anggota TNI setelah terlibat adu mulut di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tim Reskrim Polresta Kendari langsung melakukan olah TKP di depan pusat perbelanjaan di Jalan Brigjen M. Yunus, Kota Kendari. Korban Serkai ditekam oleh juru parkir liar berinisial IP saat meminta uang jasa parkir sebesar Rp5.000. Diduga keduanya terlibat adu mulut hingga pelaku nekat menusuk korban menggunakan sebilah badik. Korban luka di dada kemudian dilarikan ke rumah sakit. Pelaku yang sempat buron akhirnya berhasil ditangkap di Desa Pohara, Kabupaten Konawe. Polisi masih mendalami motif dari kejadian ini. Dan untuk mengetahui bagaimana update terkini mengenai kasus penikapan yang dilakukan oleh juru parkir kepada anggota TNI di Kendari, kita bergabung dengan AKP Weliwanto Malau, Kasatreskrim Polresta Kendari. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mbak Filis, Mbak Andi. Baik Pak Kasat. Salam sejahtera. Pelaku ini sempat buron kemudian akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian. Bagaimana akhirnya bisa ditangkap? Informasi apa saja yang didapatkan oleh polisi? Siap Mbak, ya kejadian di tanggal 23 malam hari itu di depan salah satu mal di Kota Kendari adalah cekcok antara parkir dan pengunjung. Jadi saat itu tukang parkir meminta uang parkir. Ternyata tukang parkir tersebut adalah seorang parkir liar. Jadi kita bersama keluarga kita ajak persuasif. Setelah 4 hari si tersangka inisial I baru kita dapat yang umurnya 21 tahun. Jadi kita sama-sama mencarinya 4 hari 4 malam. Alhamdulillah tersangka berhasil kita amankan. Demikian Mbak. Ya Pak Kasat. Sebenarnya cekcok yang terjadi antara korban dengan pelaku ini apakah benar hanya gara-gara tarif parkir yang mungkin korban ini merasa keberatan untuk membayar kepada tukang parkir tersebut? Iya, jadi si korban sama anak istrinya merupakan orang pengunjung di salah satu mal tersebut yang dimana saat korban di dalam mobil mau pergi, si tersangka ini meneriakin parkir bos. Kemudian si pengunjung
si korban itu turun dari mobil, tidak terima untuk dipanggil dan dimintai uang parkir. Akhirnya Baik Pak Kasat, apakah dari laporan yang dan diterima oleh pihak kepolisian korban langsung mendorong aksi juru kepala si parkir pelaku. liar yang berada di lokasi kejadian ini memang marak terjadi, Pak? Iya, benar Pak. Kejadiannya jam 22.40 WITA di depan mall, Pak. Itu tersangka merupakan parkir liar, Pak. Demikian, Mas. Sementara udah kita amankan 20 hari ke depan di Mako Polresta Kendari. Izin. Baik. Pak Kasat, apakah selama ini ada laporan masyarakat lainnya yang mungkin terkait dengan juru parkir liar yang mungkin sampai memberikan ancaman kepada para korbannya, begitu Pak? Iya, jadi parkir-parkir liar di Kota Kendari sudah mulai kita tertibkan. Nanti kita akan berkoordinasi ke pemerintah Kota Kendari, begitu. Jadi situasionalnya saat ini kita belum dapat plotting-plottingan mana yang menjadi parkir yang sudah termasuk retribusi PAD Kota Kendari. Jadi sudah mulai kita tertibkan demikian. Jadi memang ada keresahan bagi pengunjung-pengunjung dan konsumen pengunjung yang lainnya. Begitu Mbak, Pak, Mas. Baik Pak Kasat, kami sedikit kembali ke kasus penusukan. Ini dari laporan ataupun berita yang kami dapatkan bahwa pelaku ini sendiri telah menusuk korban menggunakan sebilah badik. Apakah memang sebilah badik itu telah disiapkan oleh pelaku atau memang ini merupakan aksi yang direncanakan begitu oleh pelaku? Ya, jadi si tersangka ini kemana-mana membawa badik. Jadi saat didorong kepalanya, badik itu sudah berada di sisi kanan pinggang si tersangka. Saat mau ditusukkan, si korban mengelak, akhirnya tertusuk di bagian kanan bahu dari si korban. Jadi badik itu selalu menempel. Alasannya, motifnya karena untuk jaga diri. Demikian, Mas. Pak Kasat, pada saat kejadian di sekitar lokasi apakah sepi atau ramai? Karena mengingat ini adalah lokasi parkir di salah satu tempat perbelanjaan. Ya, itu situasionalnya sudah tutup salah satu mall. Banyak lalu lalang orang, banyak lalu lalang pengunjung. Itu merupakan sempat arus mudik juga, arus lalu lintas juga ramai. Tapi para pengunjung dan arus lalu lintas tidak berani berhenti. Itu keterangan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara atau TKP. Begitu, demikian. Baik Pak Kasat, mungkin sedikit saja informasi terkait pelaku ini merupakan residivis atau tidak Pak untuk kasus yang sama atau mungkin ada kasus yang lain? Si pelaku inisial ini merupakan residivis. Kita sudah dapat inkrah pengadilan di tahun 2023. Si tersangka ini adalah merupakan residivis dari pencurian. Jadi si tersangka sudah kita tetapkan tersangka dan kita masukkan residivisnya. Demikian, Mbak. Oke, kondisi korban saat ini seperti apa, Pak Kasat? Ya, kondisi korban saat ini kita sudah berkoordinasi ke pihak Denpom juga. Bahwasanya kondisi korban saat ini sudah berangsur-angsur baik dan mulai menjalankan aktivitas sehari-hari, begitu Mbak, izin. Lalu ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku apa? Baik, saat ini kita menetapkan dan menerapkan pasal kepada si tersangka penetapan pasal 351 ayat 2, ancaman hukumannya 5 tahun karena terdapat luka tusuk di dalam bahu kanan si korban, Mbak. Ancamannya 5 tahun. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Weliwanto Malo atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi dan selamat bertugas kembali Pak Kasat. Terima kasih Pak Kasat untuk waktunya pagi hari ini. Terima kasih Mbak.